Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mewawancarai Datuk Pasukan Piliang Kenenggiran Bangkinang, yaitu Datuk Ulak Samano, Datuk Ismail, yang mana beliau ini merupakan wakil ketua daripada DPD Lemtari Kabupaten Kampar. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah luar biasa baik. Sehat Datuk? Sehat. Jadi saya mau diskusi sebentar Datuk masalah adat di Kabupaten Kampar ini, yang mana kita ada sekarang memiliki sebuah wadah yang bernama Lemtari. Jadi apa sebetulnya tujuan lembaga dan wadah ini Datuk? Baik, Lemtari adalah wadah untuk menghimpun semua unsur yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat. Jadi tidak terbatas pada adat kita saja. Jadi semua adat yang hidup di Indonesia akan kita himpun dan akan kita jadikan sebagai acuan untuk hidup bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Mantap, Masya Allah. Jadi sekarang ini dengan adanya wadah ini, langkah-langkah awal apa saja yang akan diprogramkan oleh pengurus khususnya di Kampar ini dalam rangka menegakkan istilah di dalam adat tali nan bapilin tigo atau tali berpilin tiga, yaitu ada pemerintahnya, ada ulamanya, dan ada istiadatnya. Nah, sekarang sebelum pelantikan pengurus ini tentu kita mempunyai langkah awal. Target awal kita bagaimana dan apa visi misi kita ke depannya dengan ada wadah ini. Kata Ketua Umum Pusat kemarin, yang mana akan ada nanti semacam berdirinya rumah-rumah adat lama yang tidak kita lihat sekarang seperti Lumah Lontiak. Semacam akan dibangun rumah-rumah adat di Bangkinang atau Kabupaten Kampar ini tuh. Lemtari pada prinsipnya mempunyai anggaran dasar. Program kerja ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek kita menghimpun dulu semua persoalan-persoalan adat, permasalahan yang hidup yang ada di masyarakat. Kemudian kita akan merambah kepada menjadikan adat itu sebagai acuan dalam hidup dalam bermasyarakat, bernegara dan beragama. Agama penting. Iya. Terus yang ke depan, yang keduanya setelah jangka pendek ini tuh, jangka menengah kita akan menghidupkan semua, membangkitkan kembali semua adat istiadat di daerah. Kemudian simbol-simbol adat, tata cara beradat, semua tentang ada istiadat yang ada di Kabupaten Kampar. Adat perkawinan, adat semua nikah kawin ya kan? Semuanya. Adat yang hidup di masyarakat yang sudah ada, itu akan hidup kembali dan akan menjadi, kita akan berjuang itu menjadi acuan dalam hidup kita, baik itu dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan beragama. Jadi betul sekali Datuk, kini di seluruh Indonesia, Nusantara ini kita sudah lupa mungkin dengan adat jati kita, karena adanya pemerintahan kolonial yang dahulunya menyerang Indonesia 3,5 abad, 350 tahun. Jadi nilai-nilai adat, hukum-hukum adat itu sekarang masih dicaplok memakai hukum-hukum Eropa kontinental, hukum-hukum Belanda. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan hukum? Kalau di Kampar ini ada Undang 100 atau Undang 1 dan ada Undang 20, atau itu merupakan jadi dasar nantinya. Undang 20 itu biasanya di darat, sedangkan Undang 100 itu di dalam air atau di laut. Jadi ini adalah acuan adat kita supaya nanti ini merupakan juga visi misi di dalam lembaga adat Lemtari ini untuk menjadikan acuan atau dasar daripada menetapkan rancangan peraturan hukum adat. Jadi mungkin ini harus kita gali lagi tuh, karena udah 1 abad, bahkan 50 tahun lebih, hampir 1 abad kita di Kampar ini hanya mencaplok adat-adat dan budaya-budaya dari luar. Dan kemudian dengan ada Lemtari, mudah-mudahan ini
kedepannya adat kita ini bisa nampak muncul kembali ya tuh ya. Apakah begitu tuh? Jadi kita hidup kan bernegara. Jadi ada hukum negara, ada hukum adat. Mestinya kan hukum negara itu mengadopsi semua hukum-hukum adat yang mempunyai nilai luhur. Artinya Nilai luhur. semua orang bisa menerima. Karena kalau nilai luhur Masya itu Allah. pasti berakar dari masyarakat. Jadi tahap pertama kita menghimpun dulu, memperkenalkan lagi, karena adat itu sudah mulai asing bagi kaum milenial. Karena apa? Karena orang tuanya tidak memperkenalkan adatnya. Yang mempengaruhi, yang kedua mempengaruhi itu karena adanya asimilasi pernikahan, asimilasi pergaulan, informasi global yang mempengaruhi sistem adat itu. Jadi Lentari menjadi benteng bagi adat untuk menjadikan adat itu tetap lestari. Masya Allah. Ini luar biasa diskusi kita pada pagi yang cerah ini bersama Wakil Ketua Lentari Kabupaten Kampar, Datuk Ismail, Datuk Ula Laksamana dari Bangkinang, Kenegerian Bangkinang. Mudah-mudahan dengan ada wadahnya Lentari ini merupakan benteng perekat kita dari budaya-budaya luar untuk mempertahankan eksistensi kita, jati diri kita, supaya negeri kita itu menjunjung tinggi betul-betul nilai adat istiadat ini kembali kita pakai. Karena kalau kita baca sejarah-sejarah lama dulu, orang-orang tua kita dahulu, datuk-datuk kita dahulu, nenek mamak kita dahulu, begitu konsennya mereka mempertahankan nilai-nilai adat dan mempertahankan tunjuk ajar kepada kaum milenial ataupun anak kemenakan mereka masing-masing. Sehingga ada istilah di dalam adat itu petatah petiti, atau dalam istilah adatnya memberikan nasihat untuk anak kemenakannya. Mudah-mudahan Lentari sukses dan nilai-nilai adat ini akan segera tumbuh kembali, dan insya Allah pemerintah mendukung baik dari pusat sampai ke daerah untuk menelurkan aturan-aturan sehingga bisa nanti rancangan peraturan adat bisa menjadi acuan untuk peraturan di daerah kita masing-masing di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.